wabarakatuh. Silakan Bu Novi. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Pak Is. Pak Is gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu Novi. Bisa dikenalkan identitas Bu Novi? Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Novi Ilyasari. Saya adalah guru dan staf pengajar di SMKN 1 Purwosari. Pengampu mata pelajaran apa Bu Novi? Saya adalah pengampu mata pelajaran Desain Komunikasi Visual di konsentrasi keahlian Desain Komunikasi Visual. DKV Bu ya sekarang ini ya? Ya, benar Pak Is, DKV. Ya, kalau boleh tahu Bu Novi lama bekerja di sekolah tinggi Sangka Purwosari berapa tahun kira-kira? Baik, saya sudah bekerja dan mengajar di sini sejak tahun 2014, Pak Is. 2015. Ya, lumayan lama Pak Is. Lama ya? Ya. Ya, banyak pengalaman saya kira ini Bu Novi. Mengaku di kelas berapa Bu Novi? Untuk apa namanya? Ke fase dan fasenya fase apa ya? Ya Bu. Baik, kebetulan untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran 2023-24, saya mendapatkan amanah untuk mengampu kelas 11 di konservasi keahlian DKV, khususnya mata pelajaran konsentrasi keahlian desain komunikasi visual dan dasar keahlian konsentrasi DKV. Baik, untuk elemen yang Bu Novi ajarkan, termasuk elemen dan materinya ya Bu? Ya, elemen dan materinya ya. apa yang diajarkan Bu Novi? Baik, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah kita pergunakan sejak 3 tahun yang lalu di SMK PK, maka di konsentrasi keahlian DKV di kelas 11 semester 1 atau fase F ya Pak Is ya. Ya. Elemen yang saya ambil adalah prinsip dasar desain dan komunikasi. Lalu nanti materinya adalah memahami prinsip-prinsip serta unsur desain grafis. Menarik sekali Bu Novi ya, pelajarannya seperti itu ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, kira-kira bisa dijelaskan Bu Novi? Apa saja kira-kira? Baik, untuk elemen ini ada 4 tujuan pembelajaran Pak Is. Yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mengetahui unsur-unsur dari desain grafis. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menggunakan unsur-unsur desain grafis dengan membuat ilustrasi. Kemudian yang ketiga dapat mengetahui prinsip dasar desain grafis dan tentunya nanti tujuannya dapat menerapkannya prinsip desain grafis itu dalam membuat proyek. Oh, jadi itu ya tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Novi, tentu dari tujuan pembelajaran itu ada pengembangan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira yang tidak dicapai dari pengembangan dari tujuan pembelajaran itu apa kira-kira? Baik, tentunya yang pertama aspek atau area pengembangan yang ingin saya capai adalah peserta didik menguasai unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya. Lalu yang kedua tentunya nanti peserta didik itu terampil dalam menggunakan software aplikasi pengolah gambar. Kemudian areanya juga setelah nanti peserta didik itu menguasai dan terampil menggunakan software pengolah gambar, diharapkan juga nanti mampu memanfaatkannya baik unsur dan prinsip desain tadi dalam dunia kerja yang sebenarnya, misalnya untuk kebutuhan percetakan, untuk internet ataupun konten multimedia yang lain. Dan tentunya juga areanya adalah bertambah atau meningkatnya soft skill dari peserta didik, khususnya di kompetensi keahlian DKV, misalnya komunikasi verbal, keterampilan atau kemampuan untuk berkomunikasi, berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian komunikasi inovatif,
Nah, kira-kira seperti itu. Ya, artinya pengembangan itu lebih ke ini ya, Bu Novi, apa namanya, memberikan kesempatan untuk bisa bereksplorasi, memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa menunjukkan kemampuannya ya sesuai dengan minat yang dia ini ya sudah diberikan kepada anak-anak itu tentunya. Ya. Berikutnya langkah-langkah untuk persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran ini kan nantinya berdiferensiasi yang akan dilakukan untuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Oh iya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan sehingga pembelajaran itu bisa berjalan efektif? Oke. Ya. Jadi nanti kebetulan saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Ya. Pak Is. Nah, agar nanti tentunya tujuan pembelajaran diferensiasi dapat berjalan efektif seperti yang saya harapkan. Tentunya nanti saya akan menentukan dulu tujuan pembelajaran, kemudian saya juga akan memetakan kebutuhan belajar dari peserta didik saya terkait dengan kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, juga profil belajarnya, karena seperti Pak Is ketahui bahwasannya profil belajar peserta didik kita itu bermacam-macam, ada yang kecenderungannya ke visual, ada yang ke audio, seperti itu Pak Is. Jadi ini yang diharapkan juga kemandiriannya sesuai dengan profil Ya, Pancasila. ya benar sekali Pak Is ya. Ya, baik. Kemudian ini Bu, apa namanya, terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajarannya nanti kira-kira menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa ya, yang akan diimplementasikan pada saat nanti proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Tentunya harapan saya adalah pembelajaran yang saya terapkan nanti itu lebih berpusat pada siswa atau student center, tidak berpusat pada guru. Kemudian metode nanti yang akan saya gunakan yang pertama jelas adalah informasi, kemudian ada diskusi aktif, kemudian ada tanya jawab, kemudian presentasi, kemudian juga nanti ada umpan balik dan refleksi, serta tentunya tidak ketinggalan ada asesmen atau penilaian. Ya. Gitu, Pak. Ya, itu diskusinya mungkin nanti akan karena ini apa namanya pembelajarannya tadi apa? Berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Itu mungkin ada kelompok yang Iya, benar kelompok sekali yang Pak Is ya. untuk apa, untuk pelaksanaan ini diskusinya nanti ya. Ya. Ya, berikutnya, nah tadi kan metodenya kan berdiferensiasi. Nah, kira-kira berdiferensiasinya itu seperti apa ya? Serta strategi pembelajarannya yang akan digunakan. Baik, jadi nanti saya akan mencoba menerapkan 3 pembelajaran berdiferensiasi Pak Is. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Konten, proses, produk sesuai Ya. dengan ini ya. Metode pembelajaran Merdeka, ya. Merdeka. Terus yang ini Bu, berdiferensiasi yang konten ya. Nah, kira-kira yang bagaimana yang bisa dilakukan, bisa dijelaskan coba. Baik. Jadi untuk diferensiasi konten saya akan merancang, yang pertama adalah saya akan menggunakan materi pembelajaran yang bervariasi, antara lain menyiapkan buku paket penunjang, kemudian menyiapkan alat dan sarana komputer, kemudian ada video pembelajaran dari YouTube, kemudian ada presentasi dari saya guru, kemudian aktivitas menulis atau browsing di internet, begitu Pak Is ya. Kemudian juga nanti saya akan menggunakan, atau sebenarnya saya juga akan memetakan materi-materi tersebut, karena sebelumnya saya sudah mengetahui kan posisi mana peserta didik saya sesuai gaya belajar tadi. Jadi saya akan mengkondisikan dalam kelompoknya tadi mana yang mendapatkan materi sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya untuk yang peserta didik yang visual itu nanti akan saya sajikan materi dalam bentuk
melihat video di YouTube pembelajaran atau melihat presentasi gitu Pak Is. Kemudian juga nanti ada literasi bagi kelompok tertentu yang lebih suka aktivitas literasi, misalnya membaca atau misalnya membuat konsep untuk memahami materi, kira-kira seperti itu Pak Is. Sesuai dengan ini ya, minat belajarnya dari betul sekali, dan gaya belajar dan gaya belajarnya gitu ya. Baik, kalau yang terkait tadi yang disampaikan Bu Novi terkait dengan berdiferensi konten, kalau berdiferensi secara prosesnya kira-kira bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh Bu Novi? Baik, untuk berdiferensiasi proses, karena saya menyiapkan peserta didik saya itu bekerja dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk peserta didik yang sudah punya kemampuan yang itu bisa sebagai tutor teman sebaya begitu Pak Is. Jadi untuk proses ini nanti saya mengkondisikan setelah saya membagi, saya nanti ada LK atau lembar kerja peserta didik yang mana nanti setiap kelompok akan bekerja sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja yang sudah saya buat. Misalnya ada kelompok yang nanti dalam prosesnya dia bekerja dengan membuat sketsa gambar secara manual. Ya betul. Terus ada lagi yang berproses untuk peserta didik yang sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi pengolah gambar dengan perangkat laptop atau PC. Dia bisa menggunakan aplikasi yang dia kuasai, misalnya menggunakan Canva atau Corel atau Photoshop gitu Pak Is. Atau kelompok yang lain mungkin yang dia lebih menguasai dengan perangkat handphone, itu juga saya beri kebebasan, dia bisa mengerjakan atau berproses sesuai dengan kemampuannya mengoperasikan smartphone atau handphone begitu Pak Is. Oke, sekarang berdiferensi secara konten sudah, proses sudah. Sekarang yang ini Bu, terkait dengan berdiferensi secara produk, tentu ini sangat menarik ini. Dari konten, proses, tentu harus ada produk yang harus dihasilkan. Kira-kira gimana untuk produknya yang akan diharapkan dari pembelajaran ini? Bagaimana kira-kira? Ya, jadi terima kasih Pak Is. Jadi nanti harapannya setelah melakukan proses dan bekerja secara mandiri ataupun bekerja secara kelompok, nanti peserta didik itu mampu membuat produk hasil akhir pembelajarannya. Nah, caranya berupa misalnya sketsa, gambar, kemudian berbentuk komik juga boleh. Jadi intinya di sini peserta didik itu bisa menerapkan tadi Pak Is ya, unsur desain grafis dan prinsip desain grafis, sehingga nanti diharapkan ketika dia membuat produk dalam bentuk poster atau misalnya dalam bentuk sketsa gambar, kemudian membuat komik atau membuat presentasi atau misalnya membuat desain multimedia misalnya logo, kartu nama, itu ini tentu saja saya beri kebebasan sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi setiap kelompok nanti akan menghasilkan produk yang berbeda, itu saya beri kebebasan. Jadi boleh berbentuk soft copy misalnya dalam bentuk soft copy-nya untuk poster misalnya, atau misalnya berbentuk hard copy misalnya berbentuk komik yang digambar manual atau sketsa atau presentasi begitu Pak. Jadi saya beri kebebasan. Baik. Dari hasil produk itu kalau sudah selesai tentu harus dipresentasikan gitu ya. Benar sekali. Di setiap kelompok gitu ya. Iya. Presentasi yang harus dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Benar. Ya baik Bu, ini sudah saya mendapatkan informasi dari penjelasan dari Bu Novi. Nah Bu, kira-kira kapan akan laksanakan untuk kegiatan pembelajarannya dari pertemuan hari ini? Baik. Kalau sesuai dengan jadwal yang saya terima, ini pembelajaran saya ini akan saya laksanakan di hari Rabu Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini insya Allah nanti ada terjadwal di hari Rabu setelah istirahat jam 5.06 ya Pak Is ya? Ya, jam 5.06.78 itu
di kelas 11 di Kelas KP 2. Ya. Di KP 2. Ya, tempatnya di lab 2. Lab 2 MM ya. Ya. Terkait dengan itu kan saya harus melakukan observasi juga ada di kelas. Siap, itu. ya. Ya, Siap, itu, Bu, ya. Iya, siap. Ya. Ya, terima kasih Bu Novi Sama-sama, Mas. untuk Ya. paparan hari ini. Mungkin bisa Bu Novi lanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Ya, ini untuk Oh ya, saya bisa administrasi melihat pembelajaran RPP-nya dulu ya. ya. Mohon dikoreksi dan masukannya Pak. Baik, baik. Ya, kalau itu saya mohon diri dulu Ya, karena terima masih kasih. ada jam. Iya, terima kasih Bu Ya. Novi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.